Hai Sobat Kreatif, halo, welcome back to Bank Notif Riau Creative Hub. Nah, kita bakal bahas sedikit nih tentang Tifa dan juga karirnya sebagai fashion designer di Riau. Aku lagi make attire dari Kak Tifa. Terima kasih ya Dinda. Mungkin boleh kali dijelasin ini tuh apa sih dan bahannya dari mana, inspirasinya mungkin? Yang dipakai Dinda ini adalah tenun, produk tenun Riau. Bagus yang banget, sudah di guys. development. Looks-nya ini ala-ala coat gitu ya, tapi dia tetap menyesuaikan dengan iklimnya Indonesia ya. Kalau coat kan biasanya tebel ya, kalau ini dia enggak. Jadi Iya, kayak ini nggak outer. panas loh guys. Jadi dia nih kayak outer, dia bisa di mix and match gitu Dinda. Oke, bagus banget. Dan ini aku dalamnya pakai sweater tapi tetap nyaman dan tetap stylish. Keren banget. Kalau aku merintisnya itu dari tahun 2016, which is itu waktu masih sekolah ya. Dan itu 2016, jadi aku tuh sekolah fashion dulu, ikut ajang nasional juga, kayak Jakarta Fashion Week, MUFES, dan segala macam. Juga belajar lagi di Bandung, saat itu di Islamic Fashion Institute. Nah, akhirnya dapat sertifikat. Karena aku suka gambar ya Dinda, aku suka gambar, aku suka mewarnai dan sering ikut lomba gitu, dan perwakilan sekolah. Nah, akhirnya diarahin nih sama orang tua mau desainnya kemana, kan desain banyak ya macamnya ya. Nah, akhirnya aku milih untuk di fashion gitu, dan alhamdulillah keputusan yang sangat tepat nih karena memang udah passion aku di sana juga. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, sambil belajar, sambil ini juga ya praktek juga, dan akhirnya ketemu customer, dan alhamdulillah sampai sekarang udah bisa mengikuti beberapa ajang nasional dan internasional. Keren banget guys. Dulu tuh aku pernah mimpi aku pengen jadi pilot. Oh iya, serius? Iya, jadi dulu tuh aku pengen kayak lucu aja, kayak unik gitu ya, kita bisa terbang kemana-mana. Jadi aku tuh kayak pengennya tuh jadi pilot, terus kayak ngeliat orang terbang sana kemari, seru gitu kan. Kayaknya aku tuh memang jiwanya tuh di seni gitu, dan alhamdulillah punya orang tua yang memang support sistemnya jor-joran banget, dan di situ aku kayak kita harus sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu privilege ya, mungkin bisa betul. kita bilang. Ada nggak sih sosok fashion designer yang menjadi inspirasi Tifa untuk menjadi Tifa yang sekarang? Ada beberapa orang, dan termasuk itu dosenku sendiri. Oh ya? Iya, itu ada Pak Deden Siswanto, ada Bu Irna Mutiara, Bu Nunik Mawardi, dan saat itu juga Dian Pelangi itu juga menjadi salah satu yang sangat digemari ya. Oh iya, trendsetter ya, trendsetter. buat modest fashion. Iya, waktu apalagi. itu 2000 berapa ya, 2015, 2016 itu kan lagi booming banget ya Mbak Dian Pelangi itu. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak memang bener-bener dia sosok fashion designer muslim pertama yang aku lihat tuh bener-bener kayak dia tuh konsisten dengan produknya kayak gitu. Nah, dan beberapa dosen aku itu yang sangat menginspirasi, punya keunikan dan ciri khas masing-masing, dan aku ngeliat kayak, oh jadi kita seorang fashion designer itu harus punya ciri khas sendiri dan punya DNA sendiri. Dan di situ aku sambil belajar dengan dosen-dosen juga, dosen-dosen aku di Bandung itu, dan ngeliat juga desainer-desainer, banyak desainer-desainer yang luar biasa ya di Indonesia terutama, yang bisa kita ambil ilmunya. Terus kita bisa sharing juga sama beliau, karena ternyata desainer-desainer yang sudah expert ini malah lebih suka ini sharing loh sama kita yang iya, jadi kayak kita ketemu di satu event nasional, aku tuh sering kayak konsultasi gitu kan, ini gimana, dan mereka tuh sangat ini ya, sangat appreciate, sangat ngasih solusi nih, apa sih yang bisa diubah nih desain kita atau produk kita. Nah, itu yang aku sangat terharu juga sih, seorang mereka yang expert mau merangkul yang masih yang startup kayak gitu. Apa sih DNA atau identity-nya Tifa dan brand Tifa di dunia fashion? Kalau identity brand aku tuh memang modest fashion, karena modest ini sendiri kan dia pakaian yang sopan ya, yang sopan, yang mana di Indonesia sendiri kebanyakan itu adalah masyarakat muslim ya, dan modest fashion ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk yang non muslim juga, karena dia bisa dipakai non hijab dan hijab juga. Fleksibel ya guys, fleksibel. Jadi aku memang fokusnya di modest fashion, terus lebih ke produk ready to wear deluxe, karena aku pakai fokusnya di wastra ya, wastra tenun dan batik Riau. Ini dari Kuansing, kayak Dinda tuh pakai tenun di development. Bagaimana sih produk
Wastra Riau itu sendiri bisa didesain dengan looks yang yang internasional looks lah gitu, karena international looks tuh pasti semua udah dari pasar manapun pasti sudah menerima, karena dengan gayanya yang simple, elegan, dan itu memang pasarnya paling banyak sebenarnya di Indonesia. Dan Indonesia sendiri tuh termasuk masyarakat yang konsumtif terhadap pakaian. Gitu ya. Jadi memang makanya dibuat itu memang yang fleksibel, jadi wearable, yang bisa di mix and match kayak gitu. Kain tenun bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Kain ini bahkan menjadi ciri khas bagi beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Riau. Tenun sendiri tercipta dari sebuah prinsip sederhana yang menggabungkan dua benang vertikal dan horizontal secara bergantian. Layaknya bergotong royong, dari hasil persilangan dua benang ini terbentuklah motif ataupun corak yang unik dan menarik. Hal ini sejalan juga dengan karakteristik bangsa Indonesia yang saling bahu-membahu dan bersatu untuk mencapai tujuan yang didambakan. Masing-masing motif pada tenun memiliki nilai estetika yang merupakan pelambangan atas pemikiran atau pandangan masyarakat Melayu. Nilai sejarah serta keunikannya inilah yang menginspirasi kami untuk memperkenalkan kain tenun songket Melayu kepada dunia. Menggunakan kain tenun songket Melayu yang syarat makna dan dikreasikan dengan warna yang natural, lembut, dan daily use. Sehingga kain tenun yang kami hasilkan bercita rasa modern, namun tidak kehilangan arti tradisional serta filosofi yang dikandungnya. Kami juga mengedepankan sustainable fashion industry yang mengkombinasikan kain tenun songket Melayu dengan bahan viskos rayon agar lebih ramah lingkungan serta lebih nyaman untuk digunakan. Kami juga mengedepankan pemberdayaan perempuan dan masyarakat ekonomi lemah sehingga menjadi produktif dan menghasilkan nilai ekonomis dengan tetap menjaga tanggung jawabnya dalam keluarga. Dari hasil karya busana muslim modern, kami berharap dapat menggali potensi budaya Melayu Riau dan kearifan lokal dengan maksimal yang berdaya saing serta bernilai seni tinggi. Kami juga ingin dapat menggerakkan para pegiat tenun lokal agar bisa menghasilkan tenunan yang berkualitas, berdaya jual tinggi, dan dapat bersaing hingga ke pasar internasional. Saya, Tifa Kaisti dari Riau untuk dunia. Sakinah by Tifa Kaisti. Iya, awalnya itu nih usaha orang tua Dinda. Jadi gitu. nama si Sakinah Butik ini memang fashion muslim, cuman lebih ke produk haji dan umroh gitu. Jadi kayak mukena, sajadah, gamis gitu. Kayak memang untuk dikhusus untuk produk haji umroh. Nah setelah aku selesai sekolah fashion itu, ini kesempatan karena punya privilege, orang tua udah punya udah punya butik. Jadi aku di situ masuk lah gitu sebagai si Tifa Kaisti yang bisa custom made lah. Dulu kan kita kan masih masih produknya tuh masih produk custom made, karena di Riau sendiri kan memang tinggi pasarnya itu di custom made order gitu kan. Jadi memang aku masuk di situ pelan-pelan gitu, melewati customer yang dari usaha orang tua aku gitu, sebagai doa untuk customer gitu. Sakinah itu menjadi doa untuk customer. Jadi yang pakai produknya Sakinah itu memang
didoakan seperti itu gitu, sesuai dengan artinya si Sakina ini sendiri. Lini Sakina Beautification itu akan berbeda nanti, lebih ke custom made order, lebih produk-produk yang ready to wear deluxe-nya terus lebih detailing kayak gitu. Kalau dari segi arti sih sebenarnya ya kita sama-sama lah ya, maksudnya ngasih, kalau ke tukang jahit kita ngasih bahan dan segala macam. Nah, bedanya kalau di tempat aku itu memang rata-rata customer itu sudah menyerahkan sepenuhnya ke kita. Jadi memang kita yang desain, kita yang menentukan warna. Mungkin kalau warna bisa jadi customer ya yang menentukan, karena kan mungkin ada seragam atau segala macam. Nah, atau memang mereka cocoknya warna apa dan keinginannya warna apa. Tapi kalau di aku itu rata-rata kebanyakan memang mereka menyerahkan, terus mereka tuh dikhususkan untuk acara apa. Nah, itu sih yang membedakannya. Mungkin kalau penjahit mungkin agak bingung, mungkin mau dibuat seperti apa ya Pak. Pasti lebih banyak dari customernya untuk menentukan nih si modelnya seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, kalau aku itu memang customer rata-rata sudah menyerahkan sepenuhnya. Jadi ngelihat produk kita yang sudah terpajang, karena kan aku punya butik juga, jadi memang mereka sudah tahu nih tentang si Sakina Beautification ini produk-produknya seperti apa, warna-warna yang biasa dipakainya seperti apa, dan detail-detailnya seperti apa. Jadi rata-rata kebanyakan memang customer itu sudah menyerahkan semuanya sama aku gitu kan. Jadi aku seperti konsultan mereka lah dalam fashion customnya mereka gitu. Jadi aku paling cuman make sure mau nggak dibuatin seperti ini, suka nggak gitu. Kalau nggak, apa yang mau ditambah dan dikurangin, udah terserah Tifa aja. Nah, itu aku lebih leluasa untuk bereksplor sebenarnya, dan sudah percaya sama kita. Kan nggak semua customer itu seperti model ya, apalagi orang Indonesia nggak semuanya postur tubuhnya sama gitu. Jadi memang aku disesuaikan juga dengan bentuk tubuhnya, mana yang cocok kayak gitu. Kalau tantangan sih setiap proses menuju kesuksesan itu pasti ada lika-likunya ya gitu. Tapi semuanya harus kita jalanin, kita syukurin, alhamdulillah gitu kan. Kita di Sumatera ini masih bergantung dengan material yang ada di Jawa. Karena gitu ya? Ya, karena di Jawa itu sebenarnya udah lebih lengkap macam-macam materialnya, kayak bordir itu kan kalau di Sumatera itu yang paling kencang itu di Sumatera Barat ya. Bener. Tapi kalau di sana di Jawa itu di daerah Tasik dan segala macam. Nah, di situ kita masih SDM kita tuh kita tuh harus eksplor lagi nih kalau mau di daerah kita gitu. Alhamdulillah tuh bersyukur ya Din. Alhamdulillah di titik ini tuh bersyukur sekali sampai titik ini, karena memang proses dan perjalanannya itu cukup panjang. Belum tahu kita bisa dapetin lagi gitu kan. Apalagi sebenarnya tahun tersibuk aku tuh di tahun 2021. Ya 2021, ada 2022. Jadi 2021 itu aku kan menjadi salah satu MKM binaan Bank Indonesia tuh di program IKRA, Industri Kreatif Syariah Indonesianya Bank Indonesia. Jadi di situ aku memang kita tuh dapat kesempatan mentoring dari expert. Nah, di situ aku belajar memang, apalagi saat itu COVID ya. Jadi memang full Zoom itu dari pagi sampai sore itu benar-benar full. Tapi memang itu dapat insight yang luar biasa. Jadi aku langsung terapin tuh di bisnis ini gitu. 2021 itulah puncak. 2021, 2022, 2023 tuh lumayan puncak kesibukan. Mercedes-Benz Fashion Week Rusia, terus waktu itu ada di Korea juga, waktu itu dari Bank Indonesia juga, terus ke Paris juga waktu itu Into MF ya, Into Motion Fest di Paris. Di Riau sendiri kayaknya belum ada ya yang bisa di event itu, makanya aku alhamdulillah kayak ya Allah bersyukur alhamdulillah karena punya kesempatan itu sendiri, dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi memang benar-benar aku manfaatkan. Jor-joran banget ya. Jor-joran, produknya harus bagus, developmentnya harus bagus. Jadi orang punya kesan baik sama kita. Kesempatan-kesempatan itu bisa terbuka untuk semua pelaku kreatif. Nah, itu nanti akan aku bagikan dan sharing di kelas-kelasnya dari kreatifan sendiri. Memang fashion trend itu kan tiap tahunnya pasti selalu berganti, dan kita tuh punya punya patokan sebenarnya. Kalau aku pribadi, aku ingin punya produk yang menjadi fashion trend diri sendiri. Maksudnya kita yang menciptakan gitu.
Karena tren sendiri ya. Menciptakan tren sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan itu sebenarnya bisa termasuk fashion trend tahun itu gitu. Karena beberapa kali aku membuat produk dan aku tuh sebenarnya riset, Dinda. Jadi aku tuh setiap mau bikin produk itu kita riset dulu. Kayak misalnya mau kemana, misalnya kayak ikut event internasional ya, kita lihat tuh mereka tuh seperti apa sih stylenya gitu. Nah, diaplikasikan pada produk kita yang notabene kita brand Indonesia ya, brand lokal. Betul. Cocok nggak sih di kita? Nah, itu kita improvement si produk itu cocok nggak sih di cuaca Indonesia? Nah, itu aku harus riset dulu. Memang sering baca tentang trend forecasting itu sendiri dan trend fashion itu sendiri. Tapi aku pasti improve lagi. Bagaimana bisa diterima di pasarnya si brand aku. Setiap tahun itu fashion trend itu pasti berganti-ganti. Betul banget. Apalagi kayak tahun ini tuh banyak sekarang tuh warna-warna yang lebih kayak apa ya? Kayak blok warna, terus kayak warnanya itu agak-agak hangat kayak gitu. Nah, sekarang aku baca trennya kayak gitu. Nggak ikut-ikutan, tapi kita masih di dalam jalur termasuk jalur si fashion trend itu sendiri kayak gitu. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa banyak banget nih mode fashion designer gitu. Apa sih challenge-nya untuk selalu up to date dan selalu out of the box gitu loh? Kalau challenge-nya sendiri sebenarnya tidak begitu ya, Dinda, karena mode fashion itu sendiri memang sudah besar banget pasarnya di Indonesia ya. Khususnya memang di Riau sendiri lah, memang peminat mode fashion itu banyak gitu, karena kan tidak menutup kemungkinan juga yang aku bilang tadi, Indonesia itu memang rata-rata muslim kan, jadi memang challenge-nya itu mungkin lebih ke kita tuh harus lebih kreatif dan lebih inovatif gitu kan. Seperti apa ya, produk-produknya tuh yang bisa di mix and match kayak gitu, terus warna, karena zaman sekarang itu jarang orang membeli pakaian yang yang kalau bisa dibilang tuh yang agak aneh-aneh itu masih tidak banyak gitu. Jadi gitu. Bisa timeless juga ya, timeless karena, dan wearable. Iya, karena sekarang kan kita fashion designer itu concern banget sama sampah fashion. Betul. Sustainable fashion kan. Benar-benar. Nah, itu yang sekarang tuh aku juga buat itu produk-produk yang timeless tadi, yang bisa pokoknya 5 tahun lagi nih baju pasti masih bisa dipakai. Di brand aku itu, di Sakina by Tifa Kais itu kita punya itu kayak customer itu bisa mau gedein lagi atau ngecilin lagi. Oh, ada jasa adjustment ya. Jadi memang diciptakan lah si produknya itu bisa dipakai beberapa tahun lagi tanpa kayak model zaman dulu gitu enggak. Sekarang malah model-model zaman dulu tuh lagi on banget yang vintage lagi up nih guys. Lagi up banget kan. Tempo hari lalu kita ada bikin story kan buat nanyain pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman kreatif yang ingin bertanya ke Kak Tifa. Gimana sih Kak personal branding bagi pelaku fashion yang baru terjun ke dunia fashion? Bisa dari diri sendiri juga. Jadi misalnya kita nih sebagai fashion designer bisa mulai itu dari kegiatan kita gitu. Kayak misalnya kita lagi gak usah yang terlalu berat-berat. Misalnya kita buat a day in my life atau nanti kita bikin bagaimana sih cara mix and match gitu. Jadi lebih ke yang kita tahu dan kita tuh gampang aja buatnya, outfit check kayak gitu. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu personal branding juga kalau kita sebagai pemula ya pengen punya personal branding yang tentang fashion gitu. Apalagi sekarang personal branding itu lumayan sangat dilihat banget di industri sosial media ini kan. Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Nah, aku juga sebenarnya tidak yang se-expert itu juga dalam personal branding. Memang kayak banyak belajarnya, dan sekarang pun aku masih belajar, Dinda, kayak gimana sih biar orang tuh tahu kita tuh bisa bikin baju, terus kita tuh punya karya. Nah, disitulah di Instagram, di sosial media kita manfaatkan seperti itu. Jadi lebih ke konten-konten yang ringan aja, yang kita tuh masih bisa gapai gitu. Start small dulu kalau gitu. Benar. Buat pemula yang baru banget ingin terjun ke dunia fashion, harus mulai dari mana sih? Apalagi bagi mereka yang tidak punya latar belakang fashion. Nah, kira-kira nih, berhubung Tifa merupakan leader subsektor fashion di Riau Creative Hub, ada nggak sih program-program Tifa yang mungkin bisa membantu teman-teman kita yang baru terjun ke dunia fashion supaya dia juga bisa ikut nih ke industri? Kira-kira apa sih
positif yang bisa dilakukan dan mungkin Tifa bisa share juga program-program Tifa yang bisa menunjang itu semua. Untuk program subsektor fashion sendiri itu aku ada dua lini ya. Ada yang memang untuk expert, ada yang untuk beginner tapi yang sudah mengenal nih tentang fashion itu sendiri gitu. Nah, dua lini ini memang aku siapkan karena memang kita di industri fashion dan Rio Creative Hub sendiri sebagai wadah kan, wadah inkubasi dan yang mana nanti tujuannya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari kementerian atau dari perusahaan swasta dan segala macam, yang mana itu produknya sudah siap gitu. Nah, di Rio Creative Hub sendiri nanti aku akan bikin dua ini tersebut, yang mana nanti kita sesuaikan dengan kemampuan dari peserta itu sendiri kayak gitu. Jadi memang kita mulai inkubasi itu memang kita dari awal ya, maksudnya kayak misalnya kita membuat konsep, terus kita fashion sketching, terus nanti kita bisa lebih terjun lebih ke dalam lagi tuh mungkin lebih ke jahitannya gitu kan, produksinya, desain dan segala macam. Di industri fashion itu kita punya legalitas usaha gitu, Dinda. Jadi mereka yang ingin punya usaha, dia tuh harus mengenal kalau kita mempunyai usaha itu punya legalitas usaha gitu, karena sebenarnya itu sangat penting di industri kerja gitu ya, industri usaha gitu, karena legalitas ini termasuk menjadi salah satu program dari pemerintah juga gitu. Dan aku juga pengen nanti ada program yang kita punya certified seorang fashion designer, itu namanya sertifikasinya LSP. gitu ya. Aku juga nanti pengen ada kita lembaga sertifikasi profesi. Nah, mana nanti itu sertifikatnya itu bisa dipakai di mana-mana kayak gitu kan. Nah, itu program yang sudah aku ancangkan di Rio Creative Hub sendiri, dan aku nanti akan berkolaborasikan juga dengan beberapa organisasi. Pantengin ya di Rio Creative Hub sendiri. Pantengin ya guys ya. Pantengin Instagramnya dan info-info terupdate-nya nih. Oke, Gitu. bisa nggak nih dikolaborasikan dengan subsektor lain? Mungkin aku nih, karena aku DKV ya, aku ilustrasi gitu. Kira-kira bisa nggak sih kita collab gitu? Bisa banget, karena emang di subsektor fashion sendiri sangat terbuka dengan segala macam kolaborasi di subsektor lainnya ya. Apalagi Dinda di The Cafe ya, jadi emang aku sama Dinda kayak udah ancang-ancang nih pengen bikin kelas yang mana melibatkan antara fashion dan The Cafe gitu. Memang sih Din, aku akui masuk sekolah fashion, menjadi mahasiswa fashion itu agak struggle jujur, karena aku sendiri mengalami kita tuh harus siap dari segi modal pertama. Financial itu ya. Modal itu paling utama karena kita mungkin sama dengan industri lainnya, cuman kalau fashion ini sendiri lebih jor-jorannya itu kita praktek tuh, kalau misalnya salah potong beli baru lagi, atau misalnya kita salah pola terus udah dikepotong pasti beli baru lagi, terus kalau misalnya nggak sesuai sama looks-nya kita harus bikin ulang lagi. Jadi emang dari segi modal untuk sekolah fashion itu lumayan banyak gitu. Sebenarnya untuk awal-awal usaha pasti kita semua yang menghandle. Jadi kita tuh kayak mengerjakan semua pekerjaan itu. Tapi ya udah nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu kita akan ada tim-tim yang siap untuk membantu kita. Nah, makanya kita belajar terus. Makanya kayak ilmu tuh nggak akan ada habisnya kan. Jadi tiap tahun, tiap bulan kalau ada kegiatan ikuti terus. Kalau ada materi pembelajaran dari mana-mana pun ikuti aja. Walaupun ada berbayar, tapi nggak apa-apa, ikutin aja karena itu ilmu kan. Gitu. Berarti semuanya itu penting guys, perlu dikuasai. Sesi kali ini tuh bener-bener menarik banget bagi aku. Oke Tifa, thank you so much buat waktunya. Terima kasih Dinda. Semoga bermanfaat buat semuanya yang menonton dan menyimak. Dan mungkin teman-teman yang berminat nih untuk terjun ke dunia industri fashion bisa banget untuk ikutin dan nantikan terus program-program inkubasi dari subsektor fashion yang mana dipimpin oleh Kak Tifa. Oke guys, see you next time on the next podcast di Bank Noti Rio Creative Hub. Bye-bye. Bye, thank you Dinda. Oke.